Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat paroki Kristus Raja yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Pelindung Paroki dan juga ulang tahun paroki. Dan hari ini di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini kita merayakan Pesta Pelindung dan juga ulang tahun paroki kita. Kurang lebih 20 tahun kita terbentuk jadi paroki. Sebelumnya kita masih di paroki KSK. Dan 20 tahun gereja paroki Kristus Raja berdiri. Dalam sejarah mencatat bahwa paroki ini didirikan berdasarkan perjuangan umat, baik membangun gereja dalam bentuk persekutuan umat beriman maupun gereja dalam arti secara fisik. Dari awal gedung gereja lama dibangun, bahkan musibah datang, gempa, dia menghancurkan. Namun semangat umat itu tidak hilang. Sehingga umat tetap berjuang membangun gereja secara swadaya. Dan juga semangat umat itu bisa dilihat dari kekompakan. Bukan karena kita ada uang baru bangun gereja, tidak. Tapi gereja itu kita sendiri, itu menjadi gereja. Sehingga kita semua datang, duduk, berkumpul, kerja, itu semua gotong royong, sehingga dari latar belakang umat yang berbeda, dari Toraja, dari Jawa, dan juga dari Sumatera, bahkan juga kami yang di Papua sini, semua berkumpul bersatu sehingga kita sekarang ini punya gereja yang megah. Itu secara bangunan, tetapi juga kita sendiri juga perlu bagaimana caranya kita juga menyatukan diri, bergabung dalam gereja, supaya kita punya anak-anak, seluruh umat yang ada di sini bisa berkembang, bisa maju dalam berbagai bidang, supaya paroki kita tetap hidup, tetap menjalani, dan juga telah memiliki yang motivasi yang baik, supaya gereja kita diharapkan menjadi satu momen pembelajaran, terutama bagi generasi gereja kita, agar tahu dan mengenal sejarah gereja serta kita punya paroki ini. Kita punya paroki ini sudah berdiri 20 tahun. Bagaimana cara 20 tahun ini kita berkembang, kita melihat, baru kita menghasilkan. Kita paroki ini menghasilkan 2 pastor dan juga ada beberapa suster. Baru 20 tahun baru kita mendapatkan 2 pastor. Kita pasti membutuhkan lagi pastor-pastor yang lain dan juga suster-suster yang lain. Semoga dengan semangat 20 tahun gereja kita ini, kita tetap maju, kita tetap bersatu, dan mendukung, mengarahkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat merayakan Pesta Kristus Raja dan juga Pesta Ulang Tahun Paroki kita. Terima kasih. Pada tahun 1978, umat Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire yang berdomisili di 3 kring, yaitu Kring Kapling, Kring Oyehena Barua, dan Kring Malompo, dan beberapa tokoh umat antara lain
Bapak Martinus de Lelewar, saat itu selaku Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai, dan Bapak Dr. Randus LB Samosir, dan didukung oleh umat sepakat mencari lokasi guna pembangunan gereja Katolik dalam lingkup Paroki Kristus Sahabat Kita KSK Nabire. Ketika itu Bapak Martinus de Lelewar menugaskan Bapak Faustinus Purnomo dan Bapak Martinus Rinding untuk menyampaikan maksud tersebut kepada Kepala Agraria Bapak Frans Manopo BSC, dan ditawarkan tanah berlokasi di Malompo yang saat ini telah dibangun GPDSI Jemaat Kristus Ajaib, namun ditolak karena dianggap kecil. Selanjutnya Bapak Martinus Rinding ditugaskan untuk melanjutkan pencarian lokasi dimaksud. Dan pada tahun 1979, lokasi dengan ukuran 50 meter kali 100 meter persegi di Tapioka sesuai dengan keinginan umat Katolik, di mana Gereja Kristus Raja saat ini berdiri. Pada tahun 1982 dimulai perintisan dan pembersihan tanah tersebut oleh Kring Kapling, Oyehe Nabarua, dan Kring Malompo. Selanjutnya diukur oleh pertanahan untuk proses sertifikat. Sambil mempersiapkan lokasi tersebut, dibentuklah panitia pembangunan gereja dengan ketua Dr. Randus LB Samosir, Sekretaris Niko Rantetana, Bendahara Adriana Salubonga, Seksi Pembangunan Vincentius Haris, dan Seksi Usaha Dana Ibu Kartini Paretta langsung bekerja setelah panitia terbentuk. Pada tahun 1986 terkumpul dana untuk modal awal peletakan batu pertama sebesar Rp2.350.900 bersumber dari bantuan Bupati Rp240.000, Ibu Lewar Rp60.000, dan sumbangan umat sebesar Rp2.060.900. Pada tanggal 23 November 1986 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Pastor Paroki Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, tanda dimulainya pembangunan gereja. Pembangunan gereja berjalan dengan kerja bakti atau gotong royong oleh umat Katolik di 3 Kring, dibantu masyarakat Toraja, karena kebetulan saat itu semangat gotong royong masyarakat Toraja sangat tinggi, didukung oleh seksi konsumsi yang dikoordinir oleh Ibu MS Lidan, Ibu Samosir, Ibu Adriana Salulinggi, Ibu Kartini Paretta, Ibu Adriana Salubonga, dan ibu-ibu Toraja. Selama pembangunan berlangsung dari tahun 1986 sampai tahun 1989, semangat gotong royong umat tidak pernah pudar, apalagi sering dapat bantuan tenaga dari Kodim 1705 Paniai dipimpin langsung Dandim Letkol YB Wenas, bantuan tenaga dari Batalion Yonif 753 Arga Viratama, dan dari Polres Paniai. Pada tahun 1989 pembangunan gedung gereja selesai sampai pada pemasangan atap dan plafon luar. Material berupa batu kali dan pasir diambil secara gotong royong dari Kali Nabarua dan Kali Sanoba dengan bantuan angkutan trek Bapak GS Silitonga, Bapak Vincentius Haris, dan Ibu Mary Kohuan. Kendala yang dihadapi selama pembangunan gereja adalah kurangnya dana karena hanya mengharapkan sumber dari pemerintah, keuskupan, paroki, dan umat Katolik, menyebabkan pembangunan gereja memakan waktu kurang lebih 13 tahun.
Gedung gereja tersebut dibangun dalam bentuk segi 8 2 lantai dengan garis tengah 40 meter dan diperkirakan dapat menampung 1.000 umat. Pembangunan Gereja Kristus Raja diresmikan oleh Bupati APU dan ditabiskan oleh Monsinyur Leola Balajar OFM, Uskup Keuskupan Jayapura pada tanggal 21 November 1999 dan menghabiskan dana sebesar Rp408.362.850. Setelah diresmikan dan ditabiskan, Gereja Kristus Raja berstatus sebagai stasi dari Paroki Kristus Sahabat Kita KSK Nabire. Dan Bapak Petrus Tangketasik BA ditunjuk selaku Ketua Stasi. Pada tanggal 1 November 2002, Pastor Nato Gobay PR ditugaskan sebagai Pastor Stasi sampai tahun 2006. Pada tanggal 26 November 2004, hari Jumat jam 10 pagi, terjadi gempa bumi kedua dengan kekuatan 7,1 skala Richter kedalaman 10 km mengakibatkan gedung gereja Kristus Raja rusak. Berselang beberapa waktu melalui rapat Dewan Paroki dipimpin Pastor Nato Gobay PR, disepakati bangunan Gereja Kristus Raja dibongkar total. Selanjutnya bongkaran gereja tersebut dibangun tempat ibadah sementara di halaman di mana TK sekarang berdiri. Sementara pastoran masih bisa digunakan. Tanggal 21 November 1999, Gereja Kristus Raja resmi menjadi stasi. Pada tanggal 1 November 2002, Pastor Natalis Hanepitia Gobay Projo atau yang lebih dikenal dengan nama Pastor Nato resmi diangkat menjadi pastor stasi di Kristus Raja Nabire. Namun saat itu, atas permintaan umat, Pastor Nato kemudian diangkat menjadi pastor paroki pertama di Kristus Raja Nabire dan dengan demikian resmi jugalah Kristus Raja menjadi paroki pada tanggal 29 November 2002 sesuai dengan data buku baptis yang tercatat di Keuskupan Timika dan KWI. Setelah gempa besar tahun 2004 yang merusak gereja, dibangunlah gereja darurat tempat TK sekarang berdiri. Kemudian, pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan gereja sementara, yaitu bangunan gereja lama kita yang sekarang dialihfungsikan menjadi Aula Kristus Raja. Kerinduan umat untuk mempunyai gedung gereja yang lebih layak mendorong umat untuk kemudian merencanakan pembangunan gedung gereja baru dan pada tahun 2008 dilaksanakan peletakan batu pertama gedung gereja baru. Ketua pembangunan saat itu adalah almarhum Bapak Sisilis Kotoki. Kembali umat bergotong royong dan dengan semangat membangun gereja. Selama masa pembangunan gereja baru, ketua pembangunan telah diganti sebanyak 2 kali. Ketua pembangunan kedua adalah Dr. Efrem Osok dan ketua pembangunan ketiga adalah Bapak Joko Takerubun yang juga merupakan ketua Dewan Paroki pertama di Paroki KR. Setelah 10 tahun pembangunan dan memakan biaya sebesar kurang lebih 15 miliar, gereja dengan luas 56 x 43 meter dan tinggi rata-rata 8 meter, beserta dengan patung Kristus Raja di depan gereja setinggi 7 meter, diresmikan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 25 November 2018 oleh Monsinyur John Philip Saklil dan Bapak Bupati Isaias Dou Esos. Selama kurang lebih 20 tahun berdirinya, Paroki Kristus Raja sudah memiliki 4 pastor paroki, yaitu Pastor Nato Gobay Projo, Pastor Stefanus Yogi Projo, Pastor Selpius Go Projo, dan Pastor Agus Alua Projo. Di Paroki Kristus Raja sendiri, tercatat ada 13 kombas, 430 KK, dan 2041 orang umat.
Menurut data di Sekretariat Paroki, sampai dengan tahun 2022 sudah tercatat 1.492 orang dibaptis dan 359 pasangan yang menikah. Kombas-kombas di Paroki Kristus Raja sendiri adalah yang pertama Kombas Santa Maria dengan 33 kakak dan Pak Antonius Pabuba sebagai ketua kombasnya. Wilayah kombas adalah bagian barat berbatasan dengan Kali Nabire, bagian timur dengan Jalan Pong Tiku Atas, bagian utara dengan Jalan Yosudarso dan R.E. Marta Dinata. Yang kedua adalah Kombas Santa Elizabeth yang merupakan pemekaran dari Kombas Santa Maria dengan 18 kakak dan Pak Pius Jalaku sebagai ketua kombasnya. Bagian utara kombas berbatasan dengan pantai, bagian selatan dengan Jalan Yosudarso dan R.E. Marta Dinata, bagian barat dengan Kali Oyehe, dan bagian timur dengan Jalan Sao. Karena jumlah umatnya yang terbilang sedikit, kegiatan peribadatan dan tugas gerejawi Kombas Santa Elizabeth selalu dilaksanakan bersama dengan Kombas Santa Maria. Yang ketiga adalah Kombas Santa Monica yang merupakan pemekaran dari Kombas Santa Cecilia dengan 35 kakak dan Pak Nilus Pararak sebagai ketua kombasnya. Bagian utara dan timur kombas berbatasan dengan Kali Nabarua, bagian barat dengan Kali Kecil di Kali Harapan, dan bagian selatan dengan Kompleks Pemukiman Sukamaju di Kali Harapan. Yang keempat adalah Kombas Santa Cecilia yang merupakan pemekaran dari Kombas Santo Mikael dengan 27 kakak dan Pak Yulianus Rawan sebagai ketua kombasnya. Wilayah kombas adalah bagian utara berbatasan dengan Jalan R.E. Marta Dinata termasuk Gedung Gereja KR, bagian selatan dengan KPR Dalam, bagian barat dengan Jalan Pasar Sore, dan bagian timur dengan Jalan Pipit. Yang kelima adalah Kombas Santo Petrus dengan 43 kakak dan Pak Protasius Taning sebagai ketua kombasnya. Bagian utara berbatasan dengan Jalan R.E. Marta Dinata, bagian selatan kombas dengan Jalan Kusuma Bangsa, bagian barat dengan Jalan Pong Tiku Atas, bagian timur dengan Jalan Padat Karya. Yang keenam adalah Kombas Santo Paulus yang merupakan pemekaran dari Kombas Santo Petrus dan Kombas Santo Mikael dengan 48 kakak dan Pak Edward Sihotang sebagai ketua kombasnya. Wilayah kombas adalah bagian utara berbatasan dengan pantai, bagian selatan berbatasan dengan Jalan R.E. Marta Dinata, bagian barat dengan Jalan Sao, dan bagian timur dengan Kali Siriwini Kecil. Yang ketujuh adalah Kombas Santo Gabriel yang adalah pemekaran dari Kombas Santo Yosep dengan 20 kakak dan Pak Hubertus Ragil sebagai ketua kombasnya. Wilayah kombas adalah bagian barat berbatasan dengan Kali Oyehe, bagian utara dengan Jalan Kusuma Bangsa, bagian selatan dengan Kali Samping GSI, dan bagian timur dengan Kompleks Kediaman Bapak Suratmin. Yang kedelapan adalah Kombas Santo Franciscus Assisi yang merupakan pemekaran dari Kombas Santo Rafael dengan 29 kakak dan Pak David Agusta sebagai ketua kombasnya. Wilayah kombas adalah bagian utara berbatasan dengan pantai, bagian selatan dengan Jalan Poros, dan pemukiman Kampung Nusantara Kimi, bagian barat dengan Jalan Kegedo, dan bagian timur dengan Sipur. Yang kesembilan adalah Kombas Santo Urbanus atau yang dulunya bernama Kombas Siriwini Dalam, karena umatnya hanya terdiri dari mereka yang tinggal di dalam area asrama Kodim Siriwini, dengan 47 kakak dan Pak Ladislaus Resilai sebagai ketua kombasnya. Batas-batas Kombas Santo Urbanus adalah area di dalam asrama Kodim. Yang ke-10 adalah Kombas Santo Yohanes Pemandi yang merupakan pemekaran dari Kombas Santo Mikael dan Santa Cecilia dengan 29 kakak dan Ibu Yuliana Keya sebagai ketua kombasnya. Bagian utara kombas berbatasan dengan Jalan R.E. Marta Dinata termasuk daerah RSUD, bagian selatan dengan Jalan KPR Luar, bagian barat dengan Jalan Samping RSUD, dan bagian timur dengan belakang Dinas Perhubungan. Yang ke-11 adalah Kombas Santo Rafael yang adalah pemekaran dari Kombas Santo Mikael dengan 38 kakak dan Pak Martinusta sebagai ketua kombasnya. Bagian utara kombas berbatasan dengan pantai, bagian selatan dengan Jalan R.E. Marta Dinata, bagian barat dengan Kali Kodim Siriwini, dan bagian timur dengan jalan menuju ke Pantai Gedo. Yang ke-12 adalah Kombas Santo Mikael yang dulunya dikenal sebagai Kombas Siriwini Luar
dengan 25 KK dan Pak Wenceslaus Poli sebagai Ketua Kombasnya. Wilayah Kombas adalah bagian utara berbatasan dengan pantai, bagian selatan dengan Jalan R.E. Marta Dinata, bagian barat dengan Kali Siriwini Kecil, dan bagian timur dengan Kali Kodim Siriwini. Yang ke-13 adalah Kombas Santo Yosep dengan 51 KK dan Pak Dani Salempang sebagai Ketua Kombasnya. Wilayah Kombas adalah bagian utara berbatasan dengan Jalan Kusuma Bangsa, bagian selatan dengan kediaman Bapak Patiung, bagian barat dengan kompleks kediaman Bapak Suratmin, dan bagian timur dengan Jalan Raffi. Berikut adalah ketua-ketua Dewan Paroki Kristus Raja Nabire. Paroki Kristus Raja mempunyai 4 stasi, yaitu Stasi Santo Yosep Samabusa yang berdiri tahun 1984 dengan total kurang lebih 100 KK. Pak William Raya adalah Ketua Stasi Samabusa saat ini. Stasi Santo Franciscus Saverius Legari I yang berdiri tahun 1999 dengan total 16 KK dan Pak Clemens Raya sebagai Ketua Stasinya. Stasi Santo Antonius Legari II dan III dengan total 14 KK dari Stasi Legari II dan 4 KK dari Stasi Legari III. Ketua Stasi Legari II saat ini adalah Bapak Rafael Hayong dan Ketua Stasi Legari III adalah Bapak Wempi Alua. Dan Stasi Santa Maria Immaculata Legari IV dengan total 54 KK. Ketua Stasi saat ini adalah Bapak Yohanes Sikone. Di sini, anak-anak sekami bahkan tanpa pembina setiap hari Minggu rajin melaksanakan sekolah minggu mereka sendiri. Mereka saling membagi cerita dan memimpi nyanyian bersama. Sejak tahun 2006, para biarawati dari kongregasi DSY telah melayani di Paroki Kristus Raja Nabire dan saat ini Suster Modesta DSY dan Suster Leticia DSY adalah para biarawati yang melayani di KR. Tugas para biarawati meliputi pelayanan sosial, pastoral, dan pendidikan. Paroki Kristus Raja juga memiliki 3 Gua Maria, yaitu Gua Maria di halaman Gereja Kristus Raja, Gua Maria di Stasi Samabusa, dan Gua Maria degli Angeli Santa Maria di Stasi Legari IV. Selain itu, Paroki Kristus Raja juga memiliki TK yang berlokasi di halaman gereja. Dengan bangga juga, Paroki Kristus Raja telah melahirkan 2 orang pastor dan 1 orang suster, yaitu Pastor Febrianus Angelo Projo dan Pastor Rico Buanglela Projo dan juga Suster Angelica DSY. Demikian sejarah singkat Paroki Kristus Raja Nabire. Masih banyak cerita yang terkubur dan sangat diharapkan dengan berjalannya waktu umat bisa saling membagikan cerita berdirinya paroki kita kepada satu sama lain dan kepada generasi penerus gereja. Selamat hari ulang tahun dan selamat merayakan Pesta Pelindung bagi seluruh umat Kristus Raja Nabire. Tuhan memberkati.